Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta aglonema dan tanaman hias di seluruh Indonesia. Semoga kalian tetap baik-baik saja, mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya mau berbagi informasi aja untuk teknik sungkup. Nah, apa sih teknik sungkup itu? Biasanya untuk para penghobi aglonema ini udah nggak asing lagi ya dengan teknik ini ya, karena sungkup ini sangat multifungsi sekali. Ini bisa digunakan untuk proses penunjang pertumbuhan aglonema kalian, bisa juga untuk perawatan. Jadi untuk aglonema yang sedang sakit itu bisa dirawat dengan cara disungkup. Nah, untuk hari ini saya mau berbagi informasi tentang hasil sungkupan saya sih sebenarnya. Ini udah saya lakukan kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Hari ini pas nih kalau nggak salah 4 minggu. Bagaimana selanjutnya tetap ya, untuk kalian teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel ini. Dukung terus supaya bisa berkembang. Nah, ini hari ini saya sudah siapin. Nah, ini sungkupan saya teman-teman. Jadi sebenarnya proses ini adalah penunjang ya, tadi saya bilang penunjang, karena sebelum proses ini dilakukan ada yang namanya proses perbanyakan. Proses perbanyakan yang seperti teman-teman tahu juga memang ada beberapa teknik ya sebenarnya. Ada yang pertama adalah culik induk dengan atau tanpa akar. Yang kedua adalah caca bonggol. Keduanya sama bagus, sama baik. Jadi memang bagaimana tinggal disesuaikan aja kira-kira teman-teman mau yang mana gitu. Nah, untuk pemula sih saya sarankan untuk penunjang pertumbuhan ini menggunakan teknik sungkup ini. Karena apa? Karena selain praktis, teknik sungkup ini dari literasi yang saya baca dan saya coba searching di YouTube, memang hasilnya sangat bagus gitu, dan memang benar-benar penunjang pertumbuhan tunas atau pertumbuhan akar juga bisa maksimal teman-teman. Nah, sebelumnya saya informasikan juga bahwa beberapa hal memang menjadi penting ya dalam teknik sungkup ini. Jadi nggak hanya sungkup aja selesai gitu, tapi banyak komponen-komponen lainnya yang harus teman-teman paham juga. Tapi sebelum itu nanti coba kita ngobrol lah ya, kita coba sharing lagi bagaimana menyungkup segala macam. Itu nanti ada di next video saya. Hari ini saya mau tengok dulu hasilnya. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Tapi yang udah siap di review ada dua. Ini dia hasilnya ya. Cek dulu. Nah, ini prinsip teknik sungkup itu sebenarnya sih mudah ya. Jadi dengan menyungkup, jadi gini prosesnya dari awal. Kalau dalam perbanyakan itu kan mesti yang diperbanyak itu adalah aglonema yang sehat ya tentunya. Aglonema yang sehat sudah siap diperbanyak. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang dengan cara culik induk. Culik induk itu kalian tanpa merubah atau membongkar media tanam, tinggal dicek aja, dikorek-korek gitu, dikoret-korek sedikit media tanamnya. Sekiranya sudah sudah cukup, 1 ruas atau 2 ruas juga boleh, atau 1,5 ruas juga boleh. Yang penting kalian jangan potong di ruasnya ya. Nah, untuk culik induk itu kalian tinggal bongkar sedikit aja, nggak usah sampai bongkar media tanam. Nanti dipotong ya dengan alat yang steril juga.
potong culik induknya, akarnya dibiarin aja menjadi bahan untuk pertumbuhan selanjutnya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa sungkup ini adalah media atau teknik yang praktis sebenarnya. Jadi yang kalian butuhkan hanya pot, media tanam, aglonemanya sendiri, dan plastik biasanya. Saya lupa ini bahwa itu yang plastiknya. Nanti untuk prakteknya kita ketemu di video selanjutnya ya. Nah, di sungkup itu setelah kalian tanam di pot seperti ini, karena tadi kan saya ada beberapa pot ya, jadinya saya satuin aja di box kontainer supaya gampang, dan plastiknya juga sekalian gitu, jadinya biar satu tempat itu bisa rame-rame gitu. Tapi kalau misalnya kalian dalam kuantitasnya hanya satu pot atau 2 pot, kalian bisa gunakan plastik kilon juga kayaknya kurang gede ya. Plastik apa ya yang cocok ya? Yang plastiknya agak gede, yang penting cukup untuk menutup rapat bagian potnya. Jadi ditutup rapat. Setelah ditanam nih bonggolnya, kalian tutup dengan plastik sampai sini. Di sininya bisa kalian solasi atau bisa kalian karetin. Jadi nanti fungsinya apa? Dalam sungkup ini kalau saya bilang dibungkus ya, atau dibungkus itu, kalau nggak di apa ya? Yang lagi tren sekarang diisolasi. kayak COVID ya, diisolasi. Nah, kurang lebih prinsipnya sama dengan mengisolasi pot ini atau bonggol ini. Yang pertama yang terjaga adalah kelembabannya di dalam media tanam. Menjaga kelembaban dan mengurangi penguapan. Nah, hal ini sangat penting sekali untuk merangsang pertumbuhan yang pertama, pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar di dalamnya. Dengan cukup ini media yang digunakan sebenarnya relatif ya. Ada yang dengan kayak saya ini, ada yang pakai sekam bakar. Ini saya campur dengan dengan pasir malang juga ada di dalamnya. Ada sedikit humus bambu. Kalau yang ini saya coba menggunakan full kokopit. Nah, ini saya tanam kurang lebih sekitar tanggal 4 Mei kalau saya nggak salah ya. 4 Mei setelah lebaran udah mulai saya tanam dan saya sungkup langsung, dan kali ini baru saya buka. Sebenarnya kalau udah disungkup itu, sebelum disungkup itu kalian siram dulu, siram kocor, ditiriskan, setelah itu baru disungkup. Nah, palingan kalau saya cek itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk melihat lembabnya ya. Kalau misalnya kekeringan ya kita siram sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya memang cukup lembab ya udah biarin aja, ditutup lagi gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya dengan media yang tadi, yang pertama itu dengan sekam bakar, ada humus bambu dan pasir malang, ditambah daun pancing. Nah, jadi ini ceritanya kemarin saya beli Dona Carmen sih, ini ID-nya ya. Jadinya Dona Carmen, kemarin saya beli satu pot itu kebetulan sudah ada beberapa tunas. Jadinya tunas-tunasnya, nah ini dia nih, saya kasih unjuk. Nah, ini teman-teman, tunasnya ini udah tumbuh lagi sekarang. Aduh, copot ini sebenarnya copotnya sih. Nah, ini tunas-tunasnya sekarang udah tumbuh lagi. Tunasnya yang ini, yang satu ini saya kasih ini supaya kalau nyiram itu nggak belepotan. Kasih kasih akar kelapa ya, bukan akar kelapa, sabut kelapa. Ini yang kedua. Ini yang kedua kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini setahu saya ini dia bonggol ya, dari induk, tapi di akarnya itu sudah tumbuh tunas, jadi saya pisahin seperti ini. Nah, kalau ini induknya, ini induknya teman-teman. Nah, ini induknya udah mulai ada jarum lagi tuh. Nah, lumayan buat nanti dipakai lagi. Ini kita taruh dulu ya. Nah, jadi karena kepraktisannya, saya sangat merekomendasikan teknik sungkup ini untuk teman-teman pemula, untuk para bunda-bunda di rumah yang nggak mau repot. Jadi dengan tingkat keberhasilannya di atas 80%. Jadi ini saya nggak diapa-apain, ini nggak pakai pupuk.
ini nggak pakai B1, hanya antrakol aja. Saat saya potong bonggolnya itu saya hanya antrakol saja. Setelah antrakol kering saya tanam seperti ini. Nah yang ini yang menggunakan kokopit ini hasilnya seperti ini. Kemarin saya ada daun pancingnya juga tapi udah nggak aktif ya. Kemarin itu layu patah pinggang kalau nggak salah, ini saya potong batangnya. Ya saya berharap mudah-mudahan tunasnya bisa tumbuh dewasa teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah kalau ini dengan daun pancingnya masih aktif, jadi kita tinggal tunggu aja tunasnya. Sekarang sih udah saya akan pisahkan, udah saya keluarkan dari sungkupan, jadi bisa ditaruh di tempat teduh dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah disukup itu teman-teman jangan langsung ditaruh di matahari, di bawah matahari langsung. Atau misalnya teman-teman punya rak, mungkin ini bisa ditaruh di kolongnya dulu selama 1 minggu. Jadi kenapa ditaruh di bawah atau di kolong rak itu 1 minggu, karena kita memberikan kesempatan untuk bibit aglonema ini supaya dia beradaptasi dengan suhu, dengan udara yang ada di sekitarnya, dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi setelah 1 minggu diteduhkan atau tidak dikenakan matahari, setelah itu baru bisa dipajang di rak. Untuk untuk perawatannya sih kurang lebih akan sama dengan yang lainnya. Jadi nanti kalau untuk saat ini saya belum rutin nih menggunakan pupuk segala fungisida, bakterisida segala macam, itu saya belum rutin. Untuk saat ini saya baru menggunakan antrakol dan B1 aja untuk yang induk-indukannya yang setelah dicacah bonggol, atau misalnya beli online itu juga saya baru menggunakan B1. Saya rendam dulu, baru setelah itu saya ganti media tanam. Kalau yang tidak bawa media tanam, tapi kalau misalnya sudah dalam pot, biasanya saya biarkan dulu aja 1 minggu atau 2 minggu, kita lihat perkembangannya. Karena gini teman-teman, karena di yang setelah saya pelajari ya, untuk media tanam ini memang cukup relatif gitu sebenarnya. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu belum tentu sama kesuksesannya gitu. Yang satu pakai media tanam A, sama-sama pakai media tanam A, ternyata yang di satunya yang sukses, yang satunya enggak gitu. Mungkin tumbuh tapi mungkin terhambat gitu pertumbuhannya. Jadi untuk saat ini kalau untuk media tanam itu sangat relatif. Nanti saya berikan juga videonya untuk media tanam yang kita kupas tuntas media tanam, karena aglonema ini unik teman-teman. Aglonema ini unik. Kenapa unik? Karena karena untuk pembudidayanya, penghobinya atau pecinta ini memang bisa bereksplor, berimprovisasi untuk media tanam. Yang penting prinsipnya adalah media tanam itu harus poros, cukup nutrisi gitu. Poros, cukup nutrisi, aerasi juga harus diperhatikan juga untuk teman-teman yang menanam aglonema, karena prinsip-prinsip ini menjadi kunci keberhasilan kalian dalam membudidayakan aglonema. Ya, jadi saya rekomendasi banget untuk para pemula ya, untuk para pemula di budidaya aglonema, para pecinta aglonema. Jadi kalian misalnya punya koleksi aglonema yang bagus, lumayan mahal, untuk supaya kalian nggak sakit hati gitu ya, beli mahal-mahal setelah kalian cacah atau kalian perbanyak ternyata kolonyot gitu, dari akarnya lonyot, batangnya juga layu, dan daunnya juga nggak terlalu cerah gitu ya. Jadi teknik sukup ini sangat saya rekomendasikan. Saya merekomendasikan teknik sukup ini karena tingkat keberhasilannya kalau saya bilang di atas 80% teman-teman. Untuk media tanamnya juga relatif, karena sini saya pakai kokopit juga hidup, pakai media tanam yang beberapa media tanam yang saya campurkan juga hidup juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi referensi ya untuk teman-teman pemula, khususnya yang masih bingung gimana sih caranya bisa perbanyak dan bisa tumbuh gitu. Karena kalian bisa perbanyak tapi ada beberapa yang mati. Jadi saya rekomendasikan banget teknik sungkup ini.
Nah, untuk prakteknya, praktek sungkup, proses sungkup nanti saya akan buatkan video tersendiri untuk teman-teman agar kita bisa mendetail, lebih detail lagi ya gitu. Karena yang penting prinsipnya itu gini teman-teman, banyak yang salah kaprah juga tentang penempatan untuk media bonggol. Jadi saya selalu sarankan untuk menyesuaikan teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya aglonemanya udah bagus, udah ID-nya udah bagus lah, udah koleksian lah gitu ID-nya. Terusnya kalian kayak saya nih pemula, kalian cacah bonggolnya, kalian sungkup gitu, tapi dengan media tanam dan penempatan yang kurang pas, kurang cocok, itu juga menjadi penghambat, malah bisa jadi lonyot dan nggak berhasil gitu untuk penunjang perbanyakannya. Jadi selain yang pertama itu syaratnya itu adalah aglonema yang kalian perbanyak itu adalah aglonema yang sehat ya. Ini keberhasilannya menambah persentase keberhasilan kalian. Yang kedua, sterilisasi itu setelah kalian potong bonggolnya, kalian cacah bonggolnya, kalian jangan lupa memberikan fungisida, antrakol. Kalau saya pakainya saat ini antrakol ya, karena ada beberapa merek lain, silakan digunakan sesuai dengan keinginan kalian, yang penting fungsinya sama. Setelah steril, kalian pilih media tanam apa. Saya juga ada media tanamnya juga pasir malang, tapi pasir malangnya belum bisa saya review ya, karena ya sudahlah, karena kebutuhan buat teman-teman semuanya, saya buka sungkupannya dulu hari ini. Sampai mana tadi itu saya lupa. Ya, jadi setelah kalian tanam, kalian tempatkan gitu supaya ini jadinya besar, kalian gunakan media yang besar, potnya yang besar, sehingga kalau potnya besar itu kelembabannya terlalu lembab dan terlalu lama lembab, itu juga bisa menjadikan bonggol yang kalian tanam itu lonyot gitu. Akibatnya apa? Kalau udah lonyot, dia udah nggak mau akan tumbuh gitu, tidak bisa merangsang pertumbuhan untuk akar, apalagi tunas gitu. Jadinya kalau seperti itu kejadiannya udah 2 minggu 3 minggu kok nggak nunggu tunasnya segala macam, coba kalian cek, pasti dalamnya itu lonyot karena terlalu basah, karena media potnya itu terlalu besar. Jadi nggak usah besar-besar potnya, nanti saya buatkan lagi ya untuk prakteknya. Saya coba akan sharing, ini hanya berbagi informasi saja untuk para teman-teman pemula ya khususnya. Tapi kalau misalnya ada yang saya sampaikan ini ada kesalahan, mohon dicoret-coret aja di komen. Saya juga buka kesempatan seluas-luasnya untuk saran dan kritik teman-teman semuanya. Oke, barangkali itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita hari ini kita tengok nih, ini ID Donna Carmen dengan teknik sungkup, dia berhasil tumbuh tunas ya. Ini juga Donna Carmen sama, cuman bedanya yang satu ini menggunakan full kokopit, yang satu ini menggunakan media 3 media ya. Jadi ada sekam bakar, ada pasir malang, dan humus bambu kemarin saya campurin sedikit, dan ternyata berhasil. Oke teman-teman, yang belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu, like, share, and comment juga. Kalau ada masukan silakan dicoret-coret di bawah ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam aglonema.